Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyakanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran transmisi OTG garis resi persegi panjang dan kecepatan fasa dan grup dan aturansi pada OTG persegi panjang. Yaitu persegi panjang, tabung persegi panjang, pandu gelombang persegi panjang adalah struktur yang membantu sejenis gelombang tertentu seperti gelombang suara, gelombang elektronik atau gelombang radio dengan kehilangan energi minimal dengan membatasi transmisi energi ke satu arah. Waveguide digunakan untuk membatasi gelombang untuk merambat dalam satu dimensi sehingga dalam kondisi ideal gelombang kehilangan daya yang sangat kecil selama propagasi karena jika tidak diarahkan gelombang akan melemah dengan jarak dan sumber. Waveguide merupakan suatu media transmisi dengan bentuk menyerupai pipa dengan terbuat dari bahan konduktor tunggal. Nah, yang selanjutnya yaitu kecepatan fasa. Kecepatan fasa digelombangkan adalah tingkat dari mana gelombang merapat dalam media apapun. Ini adalah kecepatan di mana fasa dari salah satu komponen frekuensi gelombang berjalan. Untuk komponen seperti itu, seperti pada gelombang tertentu, misalkan puncak, akan nampak berjalan dengan kecepatan fasa. Kecepatan fasa diberikan dalam bentuk gelombang h atau lambda dan periode waktu t is. Nah, seperti ini untuk rumusnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu secara ekofisien dalam hal frekuensi sudut gelombang W yaitu menentukan perubahan sudut persatuan waktu dan bilangan gelombang atau bilangan gelombang sudut. K yang mewakili perubahan sudut persatuan ruang. Untuk mendapatkan beberapa instruksi dasar untuk bersama ini kami mempertimbangkan gelombang koordinat yang membuat A cos (X K X kurangi WT. Kemudian di sini P sama dengan P per K. Nah, untuk selanjutnya yaitu kecepatan grup. Kecepatan grup di mana dari kemampuan gelombang didefinisikan sebagai G bersama dengan W dan AK. Ketika beberapa gelombang disimulasikan merambat bersama, sumber efisi gelombang yang dihasilkan dapat menghasilkan gelombang amplop serta gelombang pembawa. Yang terletak di mana amplop ini biasanya muncul dalam komunikasi nirkabel ketika modulasi perubahan amplitudo dan atau fasa digunakan untuk mengirim data untuk mendapatkan beberapa instruksi. Untuk dimensi ini kami mempertimbangkan seperti gelombang homogeneous f, x, y dengan frekuensi sudut dan vektor gelombang masing-masing. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, di sini jadi kita memiliki produk dari dua gelombang selubung yang dibentuk oleh F1 dan gelombang membawa yang dibentuk dengan F2. Nah, di sini tuh ada F1 sama F2-nya. Nah, untuk kami menyebutkan kecepatan gelombang amplop sebagai kecepatan grup. Kita melihat bahwa kecepatan fasa F1 adalah W1 kurangi W2 dan K2 kurangi W1 dalam kasus distribusi kontinu ini menjadi definisi kecepatan grup. Nah, untuk yang ketiga yaitu entusiasi pada waveguide persegi panjang. Tabung pada gelombang persegi panjang banyak digunakan dalam aplikasi daya tinggi karena progresi kerugiannya yang rendah. Dua jenis kerugian dalam pandu gelombang persegi panjang adalah kerugian elektrik dan kerugian konduktor atau logam di dinding. Entusiasi total adalah jumlah dari rendaman yang disebabkan oleh rugi-rugi konduktor dan elektrik. Kerugian konduktor dalam pandu gelombang persegi panjang ditemukan lebih rendah daripada kabel koaksial. Kondukasi terbatas dari dinding pandu gelombang persegi panjang adalah penyebab kerugian konduksi ini ketika gelombang elektromagnetik
merambah melalui pandu gelombang persegi panjang itu diciptakan arus di 4 dinding karena simetri pada gelombang persegi panjang arus di dinding atas ada dinding bawah identik demikian pula arus di sisi kiri dan kanan gelombang persegi panjang adalah sama. Arus ini mampu mengganggu distribusi medan di pandu gelombang impedansi ZS yang ditawarkan oleh bahan pandu gelombang. Di aliran arus melalui dinding penyebab kerugian konduktor yang terbatas ada ketergantungan antara kerugian konduktor, frekuensi perambatasan gelombang, dan karakteristik diferensi dari pandu gelombang persegi panjang. Karakter diferensi bervariasi dengan kerugian konduktor pada impedans yang berbeda. Nah, di sini variasi yang disebabkan oleh rugi-rugi konduktor dilambangkan dengan C adalah salah satu faktor yang patut dipertimbangkan ketika terhadap dengan rendaman total sinyal. Pemandu gelombang persegi panjang dapat diisi udara atau diisi elektrik. Biasanya bahkan dielektrikan homogen diisi di dalam pandu gelombang. Antagonisme yang disebabkan oleh bahan elektrik dalam transmisi daya elektromagnetik disebut kerugian elektrik. Ini kerugian tergantung pada permitivitas dan permitivitas dalam elektrik di pandu bergelombang persegi panjang. Kerugian elektrik dalam pandu gelombang persegi panjang sangat penting dalam menentukan konstanta progresi. Peningkatan kerugian elektrik meningkatkan nilai konstanta progresi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada materi yang kurang.